bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Apa kabarnya nih? Semoga pemirsa selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan tentunya di pagi hari ini nih ya, di hari Kamis kita di bulan baru 1 Agustus 2024. Tentunya ya dengan kita mengawali Agustus ini nih di hari Kamis yang manis, kita juga semoga berharap bulan ini kita diberikan rezeki yang lancar, diberikan kebahagiaan dan selalu dilimpahkan kasih sayang. Nah pemirsa, tentunya di akhir pekan ini nih ya, akhir pekan Pagi Seru maksudnya, karena kan Pagi Seru ini selalu tayang dari hari Senin sampai dengan Kamis. Kami juga sudah menyediakan banyak sekali nih informasi-informasi yang akan kita ulas. No kaku-kaku. Dan tentunya ini juga senang rasanya saya bisa menemani nih ya di sela-sela aktivitas pemirsa setia Sultan TV di pagi hari ini. Nah, baik pemirsa, kita buka saja nih untuk berita yang pertama. Ini baru-baru terjadi, ini kemarin Rabu 31 Juli 2024 ada kabar mengejutkan karena pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dibunuh di Iran. Wah ya, seperti yang kita tahu bahwa gejolak Palestina ini kan hingga saat ini masih terus berlangsung. Nah, garda terdepan dari rakyat Palestina yaitu Hamas, ini pemimpinnya yang merupakan Ismail Haniyeh ini kemarin terbunuh di Iran, Teheran di kediamannya. Nah, diketahui bahwa memang Haniyeh ini berada di Iran karena menghadiri upacara pelantikan Presiden Iran yang dilaksanakan pada hari Selasa 30 Juli 2024. Nah, hal ini juga langsung diinformasikan nih ya oleh garda terdepan dari negara Iran tersebut. Nah, untuk bagaimana kronologinya dan juga siapa dalangnya, hingga saat ini pemerintahan Iran ini masih menelusuri seperti itu dan nanti akan diinformasikan, akan diberitakan secara detail seperti itu. Namun ya dari pihak Hamasnya ini nih langsung menyalahkan serangan udara Israel atas kematian kepala Biro Politik kelompok militan Palestina ini. Jadi ya dari Hamasnya sendiri ini sudah tahu bahwa memang dalang dari pembunuhan pemimpin Hamas ini adalah Israel. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu ya? Kenapa sih sampai Hamas ini berspekulasi bahwa memang betul Israel lah yang telah melakukan pembunuhan kepada pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tersebut? Nah, karena kita ketahui bahwa memang sebelumnya nih pemirsa, Israel ini telah bersumpah untuk membunuh Haniyeh dan juga pemimpin Hamas lainnya atas serangan kelompok itu pada 7 Oktober terhadap Israel yang menewaskan 1.139 orang dan juga menyebabkan sekitar 250 orang disandra. Nah, jadi atas dasar ini nih dari Israelnya sendiri memang bersumpah untuk bisa membunuh dan menghilangkan seluruh salah satunya Hamas, pemimpinnya dan juga orang-orang sekitarnya. Nah, atas kejadian ini Israel juga masih belum memberikan statement seperti itu ya. Namun pemirsa, ini tentunya Hamas tidak akan tinggal diam dan akan ada sesuatu yang akan dilakukan tentunya oleh pihak Hamas terkait dengan terbunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa
pemimpin Hamas ini atau Ismail Haniyeh ini juga merupakan salah satu orang yang sangat mengikuti dan juga memiliki power besar ya atas adanya serangan di Palestina dan juga menjaga Palestina di tengah-tengah konfliknya bersama Israel seperti itu. Dan diketahui lagi nih ya, sebelumnya Ismail Haniyeh juga memang sudah kehilangan 3 putranya dan juga 4 cucunya nih ya, yang disebabkan oleh tindakan serangan Israel di Gaza seperti itu. Nah, terlepas dari segala berita yang ada, tentunya juga ini mengejutkan banyak pihak sekali, dan tentunya banyak negara-negara yang memang peduli terhadap Palestina dan juga mengecam tindakan pembunuhan kepada pemimpin Hamas ini. Terlepas dari itu, semoga meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah dan juga kita doakan ya, semoga memang konflik Israel dan Palestina ini akan segera usai. Nah, pemirsa, kalau tadi berita dari Palestina yang berkaitan dengan Palestina dari Hamas, selanjutnya nih ya pemirsa, ini ada berita terbaru juga. Ini ada daycare di Depok ini tutup usai heboh dugaan penganiayaan balita. Nah, memang ya zaman-zaman sekarang nih banyak banget ibu-ibu muda dan juga salah satunya mungkin orang tua yang memiliki kesibukan sehingga memang mempercayakan buah hatinya ini dititipkan di sebuah tempat daycare seperti itu. Dimana memang kalau di daycare tentunya anak akan dilindungi, tentunya berharap anaknya akan mendapat kasih sayang. Namun ternyata ini akhirnya heboh nih ya, karena balita berusia 2 tahun ini diduga dianiaya pemilik jasa penitipan anak atau daycare di Depok, Jawa Barat. Nah, ini dilansir dari Detik News nih ya. Dari pantauannya memang tempat daycare-nya itu cukup di dalam ya. Bukan ada di sebuah jalan yang besar seperti itu. Ini ada dalam sebuah komplek-komplek seperti itu. Dan memang saat ini nih sudah tertutup seperti itu pemirsa. Nah, nanti juga kita akan lihat, akan kita saksikan nih. Ini ada video rekamannya. Karena memang hal ini terungkap setelah orang tua balita tersebut melihat ada kejanggalan yang dialami oleh anaknya tersebut. Di antaranya badannya memar-memar dan juga luka-luka di lainnya. Nah, ini pemirsa bisa kita lihat videonya. Ini terlihat di situ pemilik daycare-nya memukul, bahkan melakukan tindakan kekerasan yang keji sekali nih kepada balita yang memang tentunya ini bukan anaknya ya, ini adalah anak yang dititipkan oleh orang tuanya di daycare tersebut. Wah, ini kalau menurut aku ini udah keterlaluan ya, seperti itu. Daycare yang memang diharapkan menjadi tempat yang aman malah menjadi tempat yang berbahaya untuk anak-anak ya, seperti itu. Nah, tapi pemirsa, kalau kita menelisik lagi, ternyata pemilik daycare ini nih ya, atau yang tadi merupakan pelaku kekerasan ini juga merupakan salah satu influencer yang memang sering menyampaikan info-info tentang parenting. Waduh ya, ini gimana nih ya, seorang influencer parenting tapi ternyata melakukan kekerasan kepada anak yang memang tentunya ini bukan anaknya ya, seperti itu pemirsa. Makanya ini akhirnya yang membuat netizen itu geram. Ini kenapa nih ya kok bisa seperti itu, sedangkan dia selalu menyebarkan salah satunya informasi yang berkaitan dengan parenting, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara hal-hal lain yang berkaitan dengan parenting, namun ternyata dia melakukan kekerasan seperti itu, dan terlebih lagi ini di daycare-nya. Sampai saat ini nih pelakunya ini masih dicari karena ya tadi belum ketemu juga, dan tentunya akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Terlepas dari itu pemirsa, memang peran orang tua itu sangat penting ya dalam menjaga, mengasihi anak-anaknya seperti itu. Dan tentunya kita juga berharap bahwa di tengah kesibukan sebagai orang tua ya, ini penitipan anak ini harusnya bisa menjadi salah satu solusi agar para orang tua di Indonesia ini merasa tenang seperti itu. Dan ini juga menjadi catatan ya, bahwa banyak sekali memang kadang tuh pengasuh, babysitter atau mungkin tempat-tempatnya baby care kayak gitu,
yang tak jarang memang ada kasus yang melakukan tindakan kekerasan kepada balitanya. Bu tuh ya gitu kan, ya lebih baik salah satunya tadi baik itu pegawai-pegawainya ataupun tadi dari manajemen daycare-nya itu memberikan salah satu treatment, satu pengetahuan khususnya tentang bagaimana menangani balita seperti itu. Dan tadi namanya balita ya kan dia nggak tahu apa-apa, dan kita yang memang sudah dewasa kadang ini suka terpancing emosinya. Maka dari itu pentingnya untuk bijak mengelola emosi kita. Nah, baik pemirsa, itu tadi 2 berita pembuka kita di pagi hari ini. Masih ada berita lain yang akan kita ulas. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.